Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Anjula, biasa dipanggil Putri. Kali ini kita akan membahas tentang materi ruang lingkup biologi. Nah, subbab yang kita bahas pertama adalah cabang dan objek biologi serta peranan biologi dalam kehidupan. Ya, yang pertama, kita harus tahu dulu tentang biologi ya. Jadi biologi ini apa? Biologi terdiri dari dua kata. Yang pertama bios, dan yang kedua adalah logos. Bios ini artinya adalah makhluk hidup. Sedangkan logos adalah ilmu pengetahuan, sehingga biologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang berbagai macam makhluk hidup. Oke, paham ya? Nah, ini adalah cabang ilmu biologi. Kalau kita lihat, cabang ilmu biologi ternyata banyak ya. Yang pertama di sini saya tuliskan morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk luar organisme. Kemudian ada anatomi, yaitu struktur tubuh bagian dalam organisme. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses dan kegiatan faal tubuh organisme. Kemudian ada genetika. Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat menurun. Ada evolusi, embriologi, sampai entomologi. Dan semua ini adalah cabang dari ilmu biologi. Kalau kita lihat, semuanya pasti berhubungan dengan makhluk hidup. Karena itu adalah salah satu kunci yang kita pelajari dalam biologi. Sebenarnya tidak hanya 18 saja loh kawan, tapi banyak sekali. Tapi di sini cuma saya tuliskan hanya 18. Nah, yang selanjutnya adalah objek biologi. Jadi objek biologi ini adalah yang kita teliti dalam suatu penelitian nanti. Objek biologi itu kalau kita lihat dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah molekul. Molekul ini adalah tingkatan dari objek biologi yang paling sederhana. Jadi molekul adalah kumpulan atom yang bergabung karena adanya suatu ikatan kimia. Nah, tingkatan yang kedua adalah sel. Sel merupakan satuan unit kehidupan terkecil dari makhluk hidup. Nah, di gambar ini ada contoh sel tumbuhan yang warna hijau ini dan sel hewan. Nah, selanjutnya tingkatan di atas sel ada jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Di gambar ini saya gambarkan jaringan saraf. Jadi jaringan saraf itu adalah kumpulan dari beberapa sel saraf. Di sini ada 2 sel saraf ya. Jadi bisa kita sebut sebagai jaringan. Selanjutnya di atas jaringan ada organ. Organ adalah struktur tubuh yang kompleks yang terdiri dari kumpulan jaringan. Ini adalah contoh organ lambung ya. Selanjutnya di atas organ ada sistem organ. Jadi sistem organ adalah kelompok berbagai organ yang bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Yang saya gambarkan di sini adalah sistem organ karena di sini terdapat berbagai macam jenis organ. Ada di sini ada hati, kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan lain-lain. Kemudian di atas sistem organ ada organisme atau individu. Organisme atau individu adalah kumpulan dari sistem-sistem organ yang bekerja sama dalam melakukan suatu kegiatan hidup. Nah, ini salah satu contoh individu ya, yaitu manusia, satu individu. Kemudian di atasnya lagi ada tingkatan populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Nah, di sini adalah kumpulan organisme yang membentuk populasi. Ini ada kumpulan-kumpulan ayam yang merupakan individu yang sama. Nah, di atas tingkatan populasi ada tingkatan komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi dari berbagai spesies yang tinggal bersama dan saling berinteraksi satu sama lain di suatu habitat. Nah, di sini habitatnya adalah suatu padang rumput yang sangat luas.
Dan organismenya juga ada zebra, ada kijang, kemudian belalang, dan lain-lain. Kemudian di atasnya lagi ada tingkatan ekosistem. Ekosistem adalah komunitas beserta lingkungan biotik dan abiotiknya saling berinteraksi membentuk sistem yang fungsional. Nah, di sini contoh ekosistem adalah seperti ekosistem padang rumput, ekosistem danau, ekosistem laut, ekosistem pantai. Nah, itu adalah contoh dari ekosistem. Kemudian di atas ekosistem ada tingkatan bioma. Nah, bioma ini adalah sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di suatu lokasi geografis tertentu. Contoh bioma adalah bioma gurun, bioma savana, atau padang rumput yang sangat luas ya. Kemudian bioma hutan gugur, bioma hutan tropis. Nah, ini banyak sekali di Indonesia. Kemudian ada bioma taiga. Nah, bioma taiga ini biasanya di daerah yang subtropis. Kemudian ada bioma tundra. Nah, tundra ini ada di daerah pegunungan atau kutub. Ya, kalau di Indonesia ada di daerah Pegunungan Jayawijaya. Yang di situ banyak saljunya. Kemudian di atas bioma ada tingkatan biosfer. Biosfer adalah bagian bumi, tempat kehidupan termasuk komponen hidup dan tak hidup. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah mengenai peranan biologi dalam kehidupan. Jadi sebenarnya biologi ini memiliki peran dalam berbagai bidang ya. Di sini yang saya tuliskan yang pertama ada pertanian. Nah, di pertanian ini, di bidang pertanian bisa menghasilkan pupuk atau bibit unggul yang diinginkan oleh petani, sehingga hasil pertaniannya juga akan lebih baik dan berkualitas. Kemudian yang kedua ada bidang peternakan. Di bidang peternakan juga ilmu biologi bisa digunakan untuk menghasilkan bibit unggul dan bisa digunakan teknik inseminasi buatan untuk menghasilkan suatu produk peternakan yang berkualitas. Kemudian di bidang kesehatan ada antibiotik, vaksin, dan transplantasi organ. Di bidang lingkungan, ilmu biologi bisa mengatasi masalah sampah dan kerusakan lahan. Kemudian di bidang pangan, jadi bisa dilakukan pemanfaatan organisme untuk menghasilkan suatu makanan seperti nata de coco, tempe, susu, keju, dan lain-lain. Nah, ternyata biologi banyak sekali peranannya dalam kehidupan ya teman-teman.